Hai teman pemilih, berikut adalah video simulasi pemungutan suara yang dilaksanakan oleh PPK dan BPS Kecamatan Selarjo, Kabupaten Blitar. Pada hari pemungutan suara, KPPS datang ke TPS lebih awal sebelum pemungutan suara dimulai. Pada posisinya, KPPS 1 duduk di antara KPPS 2 dan 3. KPPS 4 duduk di samping KPPS 5 dan bertempat di dekat pintu masuk. KPPS 6 bertempat di dekat kotak suara. KPPS 7 bertempat di dekat pintu keluar. Pengawas TPS dan saksi dapat memasuki TPS dan duduk di tempat yang telah disediakan. Apabila belum ada saksi, pengawas TPS atau pemilih yang hadir, maka pemungutan suara ditunda selama 30 menit sampai saksi, pengawas TPS atau pemilih hadir. Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara tepat pukul 7 waktu setempat. Ketua KPPS memimpin pelaksanaan sumpah atau janji seluruh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS. Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan petugas ketertiban TPS membuka kotak suara dan memeriksa perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara, serta mengeluarkan dan menghitung surat suara. Ketua KPPS memperlihatkan kotak suara yang sudah kosong kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS, serta mengunci kembali kotak suara tersebut. Anggota KPPS kedua dan ketiga mempunyai tugas membantu Ketua KPPS di meja Ketua KPPS. Salah satu syarat surat suara sah adalah terdapat tanda tangan basah Ketua KPPS. Ketua KPPS menjelaskan kepada pemilih, saksi, dan pengawas TPS mengenai tata cara pemberian suara. Ketua KPPS memanggil pemilih dan memberikan surat suara yang telah ditandatangani. Dalam melaksanakan tugasnya, petugas ketertiban TPS berada di depan pintu masuk dan di depan pintu keluar TPS. Petugas ketertiban TPS dapat membantu KPPS 4 untuk memeriksa jari tangan pemilih. KPPS 4 menerima formulir C pemberitahuan, selanjutnya meminta pemilih untuk memperlihatkan KTP elektronik dan menandatangani formulir model C daftar hadir.
KPPS 6 bertugas membantu pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara. KPPS 7 bertempat di dekat pintu keluar TPS, mempunyai tugas memberikan tanda khusus berupa tinta yang dicelupkan ke salah satu jari pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah menyalurkan hak pilihnya. Pada pukul 11 waktu setempat, Ketua KPPS mempersilahkan pemilih DPTB untuk memberikan suara di TPS dan menandatangani formulir model C daftar hadir DPTB. Anggota KPPS juga menghimbau kepada pemilih untuk tidak membawa HP ke dalam bilik suara dan melakukan dokumentasi. Ketentuan pemberian suara berlaku juga bagi pemilih disabilitas netra, disabilitas fisik, dan yang mempunyai halangan fisik lainnya. Pemilih disabilitas dapat dibantu oleh pendamping yang dipercaya. Pendamping yang ditunjuk oleh pemilih disabilitas dapat berasal dari anggota KPPS 6 atau KPPS 7 atau orang lain yang dipercaya atas permintaan pemilih yang bersangkutan. Pendamping pemilih disabilitas wajib menandatangani formulir model C pendamping. Bagi pemilih disabilitas yang dapat memberikan suara secara mandiri, pendamping yang ditunjuk membantu pemilih menuju bilik suara dan pencoblosan surat suara dilakukan oleh pemilih disabilitas itu sendiri. Pemilih disabilitas netra dalam pemberian suara PPWP dan anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tunanetra yang disediakan. Pendamping yang ditunjuk membantu pemilih disabilitas wajib merahasiakan pilihan pemilih. Pada pukul 12 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemilih DPK diberikan kesempatan untuk memberikan suara di TPS dan didaftarkan pada formulir C daftar hadir DPK. Apabila surat suara di TPS telah habis, pemilih yang bersangkutan diarahkan untuk memberikan suara di TPS terdekat. Pada pukul 13 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa pemungutan suara telah selesai.